Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Dewi Ayu Cahyani dengan NIM 22030550215 dari kelas A Gizi 22. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi, utamanya dalam proses konseling. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi, gagasan, pikiran, perasaan, atau pesan antara individu atau kelompok melalui berbagai media atau saluran komunikasi. Proses komunikasi ini melibatkan pengiriman pesan oleh seorang pengirim atau sender yang kemudian diterima dan diinterpretasikan oleh seorang penerima atau receiver. Tujuan utama dari komunikasi adalah untuk memahami berbagai informasi, berinteraksi, atau mempengaruhi orang lain. Komunikasi adalah elemen kunci dalam kehidupan sehari-hari dan berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan interpersonal, bisnis, pendidikan, budaya, politik, dan banyak lagi. Dalam komunikasi, pesan dapat disampaikan melalui berbagai cara, termasuk bahasa lisan, bahasa tertulis, bahasa tubuh, ekspresi wajah, atau media digital. Adapun bagian dari setiap komunikasi. Yang pertama, pengirim atau sender. Pengirim adalah individu atau entitas yang menginisiasi proses komunikasi dengan mengirim pesan. Pengirim harus memahami audiens atau penerima pesan agar komunikasi efektif. Yang kedua, pesan atau message. Pesan adalah informasi atau gagasan yang mengirim dikomunikasikan oleh pengirim kepada penerima. Pesan dapat berupa kata-kata, gambar, suara, atau kombinasi dari semua itu. Yang ketiga, saluran komunikasi atau channel. Saluran komunikasi adalah media atau cara digunakan untuk mengirim dari pengirim ke penerima. Contoh saluran komunikasi termasuk lisan, tulisan, seperti surat email, media sosial, telepon, dan banyak lagi. Yang keempat, penerima atau receiver. Penerima adalah individu atau entitas yang menerima pesan dari pengirim. Penerima harus memahami pesan diterimanya untuk memahami komunikasi dengan baik. Yang kelima, umpan balik atau feedback. Umpan balik adalah respon atau tanggapan yang diberikan oleh penerimanya kepada pengirim setelah menerima pesan. Umpan balik penting dalam menilai efektivitas komunikasi dan memastikan pemahaman yang tepat. Yang keenam, konteks. Konteks adalah latar belakang atau situasi di mana komunikasi terjadi. Ini mencakup faktor-faktor seperti budaya, waktu, tempat, dan situasi sosial yang dapat mempengaruhi cara pesan diterima dan dipahami. Yang ketujuh, gangguan atau noise. Gangguan adalah faktor-faktor yang mengganggu transmisi atau pemahaman pesan. Ini bisa berupa gangguan fisik, misalnya suara keras, gangguan semantik atau ketidakjelasan kata-kata, atau gangguan psikologis. Yang kedelapan, kontrol, encoding, dan decoding. Encoding adalah proses di mana pengirim mengubah ide atau pesan menjadi format yang dapat dipahami oleh penerima. Ini melibatkan pemilihan kata, struktur kalimat, dan bahasa yang sesuai. Decoding adalah proses di mana penerima menginterpretasikan pesan yang diterima kembali ke ide atau informasi yang dimaksudkan oleh pengirim.
Kemudian, komunikasi yang efektif dengan klien. Komunikasi yang baik dengan klien merupakan faktor kunci dalam membangun hubungan yang sehat dan produktif dalam bisnis atau dalam penyediaan layanan. Berikut adalah beberapa tips untuk menjaga komunikasi baik dengan klien. Yang pertama, dengarkan dengan tulus. Salah satu aspek penting dari komunikasi yang baik adalah mendengarkan dengan tulus. Berikan perhatian penuh pada apa yang klien katakan dan jangan hanya fokus pada apa yang ingin Anda katakan. Selanjutnya, yang kedua, pertahankan keterbukaan dan transparansi. Jaga keterbukaan dalam komunikasi dengan klien. Jika ada masalah atau perubahan dalam proyek atau layanan, sampaikan informasi tersebut dengan jujur dan tepat waktu. Yang ketiga, pahami kebutuhan dan harapan. Luangkan waktu untuk memahami kebutuhan dan harapan klien. Tanyakan pertanyaan, klarifikasi, dan pastikan Anda memiliki pemahaman benar tentang apa yang mereka inginkan. Yang keempat, gunakan bahasa yang mudah dipahami. Hindari menggunakan jargon atau bahasa teknis yang mungkin tidak dipahami oleh klien. Sampaikan informasi dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Yang kelima, komunikasikan kemajuan secara berkala. Beritahu klien tentang kemajuan proyek atau status layanan secara berkala. Ini bisa melalui laporan tertulis, pertemuan rutin, atau komunikasi lainnya yang sesuai. Yang keenam, tanggapi pertanyaan dan masukan. Tanggapi pertanyaan apabila klien menanyakan sesuatu dan berikan respon positif atau jawaban yang tepat kepada klien. Hanya itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.